Tahukah Sobat Life, ketidaksuburan mempengaruhi sekitar 15% pasangan di seluruh dunia. Nutrisi jadi salah satu pengendali kesuburan penting baik pria atau wanita. Lantas, jenis makanan apa yang baik bagi kesuburan? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Life. Live in fullness to eternity. Tujuh makanan paling direkomendasikan untuk bantu kesuburan pria dan wanita. Sahabat Life, ketidaksuburan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun percobaan tanpa kontrasepsi. Banyak faktor yang bisa sebabkan ini. Faktor gaya hidup termasuk pola makan telah diidentifikasi sebagai kontributor signifikan terhadap masalah kesuburan. Nutrisi yang tepat tidak hanya penting untuk kesehatan secara umum, tetapi juga berperan vital dalam fungsi reproduksi baik pada pria maupun wanita. Penelitian terkini menunjukkan bahwa modifikasi pola makan bisa bantu tingkatkan kesuburan dengan menstabilkan hormon kita, meningkatkan kualitas sel reproduksi kita, dan ciptakan lingkungan yang optimal untuk konsepsi kita. Berikut 7 makanan yang paling direkomendasikan berdasarkan penelitian ilmiah terkini 2014 ke atas. Tujuannya tentu untuk tingkatkan kesuburan pada pria dan wanita. Yang pertama, ikan berlemak atau fatty fish. Sahabat Life, ikan berlemak seperti salmon, sarden, makarel, dan ikan trout kaya akan asam lemak omega 3, terutama asam EPA dan asam DHA, yang telah terbukti beri efek positif pada kesuburan pria dan wanita. Pada pria, konsumsi omega 3 secara teratur dikaitkan dengan peningkatan kualitas sperma termasuk jumlah, motilitas, dan morfologi sperma. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Human Reproductions tunjukkan bahwa pria yang mengkonsumsi makanan kaya omega 3 memiliki konsentrasi sperma 1,9% lebih tinggi dan jumlah sperma total 1,6% lebih banyak dibandingkan dengan pria yang jarang mengkonsumsi makanan tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zanetti dan kawan-kawan di tahun 2017 mendemonstrasikan bahwa suplementasi omega 3 selama 3 bulan meningkatkan kualitas DNA sperma dan bisa kurangi stres oksidatif pada pria infertil. Nah, kalau pada wanita, omega 3 ini bisa bantu regulasi hormonal dan kurangi peradangan yang bisa ganggu ovulasi dan implantasi. Bahkan bagi mereka yang masuk masa pramenopause, menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi ikan berlemak secara teratur memiliki siklus menstruasi yang lebih teratur dan resiko endometriosis yang lebih rendah. Yang kedua adalah makanan kaya antioksidan. Sahabat Life, sudah pasti antioksidan memainkan peran penting dalam melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan oksidatif. Makanan atau kaya antioksidan termasuk berry-berryan atau blueberry, raspberry, strawberry. Sayuran berwarna cerah, paprika merah, wortel, bayam, dan biji-bijian, biji bunga matahari, dan almond. Mengapa makanan kaya antioksidan ini penting bagi kesuburan kita, sahabat Life? Alasannya adalah karena stres oksidatif telah diidentifikasi sebagai faktor utama dalam patofisiologi infertilitas pria, mempengaruhi integritas DNA sperma dan fungsi seluler. Penelitian oleh Ahmadi dan kawan-kawan di tahun 2016 menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya antioksidan secara signifikan menurunkan fragmentasi DNA sperma dan meningkatkan motilitas sperma. Studi klinis yang dilakukan oleh Matzut dan Azarwal di tahun 2018 menemukan bahwa suplementasi antioksidan selama 3 hingga 6 bulan memperbaiki parameter sperma pada 40 hingga 80% pria dengan oligoastenoterotozoospermia. Sedangkan pada wanita, antioksidan membantu melindungi oosit dari kerusakan oksidatif dan mendukung perkembangan folikel yang sehat.
Sebuah penelitian oleh Ruder dan kawan-kawan di tahun 2014 menunjukkan bahwa wanita dengan asupan vitamin C dan E yang lebih tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam teknologi reproduksi berbantu atau ART. Studi kohort prospektif yang melibatkan 232 wanita menjalani fertilisasi ini, fibro IVF, menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayuran kaya antioksidan memiliki peningkatan 18% dalam tingkat kehamilan dibanding dengan mereka yang mengkonsumsi lebih sedikit. Selain itu, penelitian oleh Agarwal dan kawan-kawan di tahun 2020 tunjukkan bahwa antioksidan berperan penting dalam mengurangi resiko keguguran dengan melindungi embrio dari stres oksidatif selama perkembangan awal. Tinjauan sistematis dan meta-analisis terbaru oleh Showell dan kawan-kawan di tahun 2020 mengkonfirmasikan juga bahwa suplementasi antioksidan pada wanita subfertil meningkatkan tingkat kehamilan dan kelahiran hidup. Yang ketiga adalah makanan kaya folat dan vitamin B. Sahabat Life, folat atau vitamin B9 dan vitamin B lainnya sangat penting untuk kesuburan, terutama dalam konsepsi dan perkembangan embrio awal. Makanan kaya folat termasuk sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kale, kemudian kacang-kacangan, lentil dan kacang hitam, dan asparagus. Pada wanita, folat berperan vital dalam sintesis DNA, pembelahan sel, dan perkembangan embrio. Asupan folat yang adekuat sebelum konsepsi telah terbukti bisa bantu kurangi resiko cacat tabung saraf pada bayi. Penelitian oleh Gaskins dan kawan-kawan di tahun 2015 tunjukkan bahwa wanita dengan asupan folat yang lebih tinggi dari makanan dan suplemen memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik dan waktu untuk hamil yang lebih singkat. Studi kohort perspektif oleh Cueto dan kawan-kawan di tahun 2016 pada 232 wanita menjalani IVF menemukan bahwa tingkat folat yang lebih tinggi dalam darah dikaitkan dengan peningkatan 20% dalam tingkat kehamilan dan tingkat implantasi embrio yang lebih tinggi. Sedangkan pada pria, folat berperan dalam produksi sperma dan integritas DNA sperma. Penelitian oleh Salas, Hutos, dan kawan-kawan di tahun 2017 tunjukkan bahwa pria dengan asupan folat yang lebih tinggi memiliki konsentrasi sperma yang lebih tinggi dan morfologi sperma yang lebih baik. Studi klinis acak yang dilakukan oleh Irani dan kawan-kawan di tahun 2017, mereka menemukan bahwa suplementasi folat selama 16 minggu meningkatkan jumlah total sperma dan motilitas pada pria subfertil. Dan vitamin B12 ini yang sering ditemukan bersama folat dalam banyak makanan juga penting untuk kesuburan. Penelitian oleh Banihani di tahun 2017 tunjukkan bahwa vitamin B12 tingkatkan motilitas sperma dan kurangi kerusakan DNA sperma. Tinjauan sistematis oleh Avery dan Connor di tahun 2020 mengkonfirmasikan ada hubungan positif antara status vitamin B12 yang optimal dan peningkatan parameter kesuburan pada pria dan wanita. Yang keempat, makanan kaya zinc. Ternyata bukan hanya pertumbuhan anak saja yang perlukan makanan kaya zinc. Zinc ini adalah mineral esensial yang berperan penting dalam reproduksi, terutama pada pria. Makanan kaya zinc termasuk daging merah tanpa lemak, unggas, biji labu, dan kacang-kacangan. Khususnya pada pria, zinc ini penting untuk produksi hormon testosteron, perkembangan sperma, dan fungsi prostat. Jadi ternyata Sobat Life, defisiensi zinc ini telah dikaitkan dengan oligospermia atau jumlah sperma rendah dan masalah kesuburan lainnya. Penelitian oleh Fala dan kawan-kawan di tahun 2018 tunjukkan bahwa suplementasi zinc selama 12 minggu bisa tingkatkan jumlah sperma, motilitas, dan morfologi pada pria dengan oligosperma.
Studi klinis oleh Tarafati dan kawan-kawan di tahun 2019 juga menemukan peningkatan 74% dalam konsentrasi sperma dan 127% dalam jumlah sperma motif progresif setelah suplementasi zinc ini diberikan pada pria infertil. Kalau pada wanita, zinc berperan dalam produksi hormon reproduksi, ovulasi, dan implantasi embrio. Studi oleh Tian dan Dias juga di tahun 2014 tunjukkan bahwa kekurangan zinc bisa ganggu fungsi ovarium dan sebabkan masalah dalam perkembangan folikelnya. Penelitian observasional oleh Kim dan kawan-kawan di tahun 2019 pada wanita yang jalani IVF menemukan bahwa tingkat zinc yang lebih tinggi dalam darah dikaitkan dengan peningkatan kualitas oosit dan tingkat kehamilan yang lebih tinggi. Yang kelima, kacang-kacangan dan biji-bijian. Sahabat Live, berita baik bagi mereka pecinta kacang-kacangan. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti walnut, almond, chia seeds, and flaxseed kaya akan protein nabati, serat, antioksidan, dan lemak sehat yang bermanfaat untuk kesuburan. Walnut secara khusus jadi perhatian dalam penelitian kesuburan pria. Studi oleh Robbins dan kawan-kawan di tahun 2014 tunjukkan bahwa konsumsi 75 gram walnut per hari selama 12 minggu secara signifikan bisa tingkatkan vitalitas sperma, motilitas, dan morfologi pada pria sehat usia reproduksi. Penelitian lain oleh Salas, Hyotos, dan kawan-kawan di tahun 2019 temukan bahwa pria yang mengkonsumsi campuran kacang-kacangan termasuk walnut, hazelnut, dan almond tunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah sperma, vitalitas, motilitas, dan morfologi dibanding dengan kelompok kontrol. Kalau pada wanita, konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian ini dikaitkan dengan peningkatan fungsi ovarium dan implantasi embrio. Bahkan menurut meta-analisis termasuk oleh Rossi dan kawan-kawan di tahun 2021, konfirmasikan bahwa konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian secara teratur dikaitkan dengan perbaikan parameter kesuburan pada pria dan wanita. Dengan manfaat yang lebih besar terlihat pada individu dengan masalah kesuburan yang sudah ada. Yang keenam adalah buah dan sayuran kaya vitamin C. Siapa bilang jeruk dan kawan-kawannya tidak bermanfaat bagi kesuburan pria dan wanita? Sahabat Live, ternyata vitamin C adalah antioksidan kuat yang bisa bantu melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan oksidatif. Buah dan sayuran kaya vitamin C ini termasuk jeruk, stroberi, kiwi, paprika, brokoli, dan tomat. Pada pria, vitamin C bisa bantu lindungi sperma dan dari kerusakan oksidatif dan sekaligus bisa tingkatkan kualitas sperma. Penelitian oleh Nico Obak dan kawan-kawan di tahun 2020 tunjukkan bahwa suplementasi vitamin C selama 2 bulan secara signifikan bisa tingkatkan jumlah sperma, motilitas, dan morfologi pada pria subfertil. Studi klinis oleh Zairus dan kawan-kawan di tahun 2015 juga temukan bahwa kombinasi vitamin C dan E bisa tingkatkan kualitas DNA sperma dan kurangi fragmentasi DNA pada pria dengan varikokel. Nah, bagaimana bagi wanita? Sahabat Live, pada wanita, vitamin C berperan dalam pematangan folikel, ovulasi, dan fungsi korpus luteum. Penelitian oleh Ruder dan kawan-kawan juga di tahun 2014 tunjukkan bahwa wanita dengan asupan vitamin C yang lebih tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam teknologi reproduksi berbantu. Studi kohort prospektif oleh West Selling dan kawan-kawan di tahun 2019 juga sebut bahwa mereka yang konsumsi lebih banyak buah dan sayuran kaya vitamin C memiliki waktu untuk hamil yang lebih singkat dibandingkan dengan mereka yang konsumsi lebih sedikit. Yang ketujuh adalah produk susu rendah lemak. Sahabat Live, bukan semua jenis susu bisa bantu kesuburan pria dan wanita. Produk susu rendah lemaklah yang bisa membantu. Di dalam susu rendah lemak ternyata kaya akan protein berkualitas tinggi, kalsium, vitamin D, dan vitamin B yang penting untuk kesuburan. Ini dikaitkan dengan peningkatan motilitas sperma dan morfologi yang lebih baik dibandingkan dengan konsumsi produk susu tinggi lemak.
Studi kohort lain oleh Wise dan kawan-kawan di tahun 2017 temukan bahwa pria yang konsumsi setidaknya 3 porsi produk susu rendah lemak per harinya memiliki resiko 33% lebih rendah alami subfertilitas dibanding dengan pria yang konsumsi kurang dari 1 porsi per minggu. Jika pada wanita, produk susu rendah lemak telah dikaitkan dengan peningkatan kesuburan terkait ovulasi. Nah, bagaimana dengan vitamin D yang sering ditambahkan ke produk susu Sahabat Life? Ternyata dengan vitamin D di susu juga berperan penting dalam kesehatan reproduksi. Meta-analisis oleh Chu dan kawan-kawan di tahun 2018 yang dilakukan pada wanita menjalani ART menemukan bahwa tingkat vitamin D yang adekuat dikaitkan dengan peningkatan 33% dalam tingkat keberhasilan ART ini. Jadi kesimpulannya Sahabat Life, tunggu apa lagi? Khususnya bagi Sahabat Life yang mengusahakan si buah hati. Berdasarkan penelitian ilmiah terkini, 7 makanan yang paling direkomendasikan untuk tingkatkan kesuburan pada pria dan wanita adalah ikan berlemak, makanan kaya antioksidan, makanan kaya folat dan vitamin B, makanan kaya zinc, kacang-kacangan dan biji-bijian, buah dan sayuran kaya vitamin C, serta produk susu rendah lemak. Tapi penting untuk dicatat Sahabat Life, tidak ada makanan tunggal yang bisa menjamin peningkatan kesuburan kita. Sebaliknya, pendekatan holistik terhadap nutrisi dan gaya hidup sehat secara keseluruhan memberikan manfaat terbesar. Kombinasi makanan ini sebagai bagian dari pola makan seimbang seperti pola makan Mediterania telah terbukti paling efektif dalam meningkatkan kesuburan. Bagi pasangan yang alami masalah kesuburan, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan seperti dokter spesialis kandungan, ahli gizi, atau konselor kesuburan untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individual masing-masing kita. Demikianlah pembahasan kita, kiranya Sahabat Life terberkati. Jangan lupa like dan share video ini di YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Living Fullness to Eternity.